Nah ini gue kayak dulu terobsesi sama ini sih. Film Maksudnya dokumenter dia tentang, fotografer beneran. oh, dokumenter fotografer James Jadi Naismith. jadi Dia bisa sampai bisa dengerin suara shutter loh, bedain loh. Itu gua nggak. saking seringnya ya gue dulu tidur sama kamera, gimana lo nggak? Oh iya, Iya, gue tuh bener-bener emang sesuka itu ya berarti kan, parah. maksud. Aman ya, cek cek cek, coba cek. Cek cek tes tes. Oke, kamera roll. Di sini gua sama Sindu. Halo, Sindu siapa namanya? Alpito. Sindu Alpito. Yes. Halo Abdu. Gimana, Halo sehat lo? Sindu, sehat alhamdulillah. Lu sehat Mantap. ya? Sehat sehat. Gua ketemu lu pertama kali tuh pas di konser kalau nggak salah ya. Iya, kayaknya Hammer lu Sonic lu apa masih Java Jazz ya? masih liputan, masih high ya. Ya, gue masih sebagai fotografer untuk High. Gue lupa sih beberapa kali, cuman gue masih inget ketemu lu di Jogja Jakarta. Lu inget nggak? Jogja Rokarta, berarti di Itu kita udah Jogja enggak, dong. tapi udah kenal kita. Oh iya benar, kita udah Udah kenal, terus bener. ketemu lu lagi kayak, dulu sini juga gitu kan. Iya, Itu kayaknya mungkin iya 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 ya. iya, iya. Terus Jogja Rokarta bener. ketemu lagi tuh lu udah di Trinity, udah kan jarang-jarang tuh ketemu tuh. Ya, Pas gue liputan Trinity baru ketemu lu lagi. oh lu pas ke kantor waktu Iya. itu ya. Anjay, si Indu nih kesini gitu kan, lu terus kenal sama temen gue si Sasa. Iya betul. Kalau Sasa gue malah udah kenal dari zaman eh gua era gua magang kalau nggak salah deh. Zaman gua magang 2013 mungkin, atau gua awal kerja gitu ya. Di media juga. Iya dulu gue sempat magang di Rolling Stone, terus masih sering-sering liputan si Sasa kalau nggak salah dulu di. Kumparan kalau nggak salah ya Oh dia. enggak, belum, Oh masih sebelum Kumparan. di apa ya, majalah Free Magazine gitulah, ada, gue lupa namanya. Oh, Udah lama juga tuh, lumayan. Terus ketemu lagi di Kumparan, terus mm-mm. baru di Trinity Iya. gitu. Mutualnya banyak ya. Lumayan ada berapa Makanya. ya. Malah yang lebih kaget lagi, lu temen sahabatnya si Hegar ya. Ya, gue temenan sama dia kan dari SMP tuh, sama si Nah, Hegar Heger. sekelas sama gue SMA kelas Bener, 1. bener. Terus ya itu sekelas. Terus kalau nggak salah ya 6 bulan 1 tahun lah ya dia di SMA itu sama gue. Berarti di Gons ya lu ya. Ya, Satu SMA tuh satu sama dia. SMA Nah sama dia tuh Hegar. sekarang jadi co-host gue sebenarnya. Weh, Oh, halo Hegar. Sehat-sehat ya Hegar. gue bikin konten reguleran sama dia bahas tentang fotografi apapun Oke, oh gitu. mantap sih ya dia. Orang yang sangat kreatif ya, Hegar. Jadi pas gue, tapi sebelum dari Jogja itu gue ketemu lu di Java aja sih ya pertama kali ya. Jadi Mungkin kayak ya. kenal sama lu, terus kita ngobrol, terus lu cerita lu di Gons, terus gue kenal sama Heger gitu. Oh, Kalau mungkin nggak ya salah Java ya. Jazz era ada, bukan yang ini ya? Bukan Tokyo Sky ya? Bukan kayaknya. Apa sesudahnya ya? Lu tau kan sempat ada Tokyo Sky kan ya, sempat ya di Java Ada, Jazz, sempat ya ada kan? Tokyo Ska. Eh, iya lumayan yang intens sih itu tuh, gue inget Java Jazz era-era itu tuh mungkin 2000, antara Java Jazz 2014 sampai 18 lah mungkin. Heeh. Gue masih lumayan sering liputan gitu ya. Itu sih mungkin ya. Gue online off sih Iya kayak sama makanya. detil-detil. Kalau secara detailnya juga gue lupa. Cuman emang yang pas di Jogja itu Iya, tuh. yang Jogja gue inget banget itu kan, karena eh Jogja Rokarta Jogja ya. Jakarta gue yang pertama mungkin itu. Lu Terus ditugasin liput iya ke gue sana kan? juga sini liput ke sana, terus Heeh. gue kaget juga, oh hai kesini juga gitu. Terus lu bilang iya gini gini gini, terus motret artisnya siapa tuh, artis internasional tuh ya, Aduh lupa gue, Jogja Rokarta anjir. 2018 mungkin, atau Iya lupa gue tuh ya siapa ya itu. artisnya ya. Itu gue inget tuh. Terus yang Afgan waktunya di cut, lo nggak inget ya? Wah gue lupa. Jadi kalau nggak salah sih yang itu apa, yang ya pokoknya ingatan gue agak kecampur ya, Jogja Jakarta yang Afgan sempet waktunya disuruh selesaiin buru-buru, padahal tuh memang karena acaranya yang agak sedikit ngaret. Oh. Jadi bukan salah si Afgannya sebenarnya gitu. Hmm. Itu lu menarik tuh. Kayaknya tuh gue pas Jogja Rokarta itu gue diajak deh sama
temen gua di State ID. Oh. Jadi makanya gue bisa dapat akses ke sana tuh. Oke. Gitu. SSID Pohan and kawan-kawan ya. Iya betul. Cuman kayaknya Pohan masih deh Masih kayaknya dia gue liat di State dari ID juga. postingannya. Nah terus di sini ya lo kan sebagai apa? Di luar dari sebagai seorang jurnalis, Ya lo suka hobi ya. kegiatan fotografi juga Sekarang kan? bisa dibilang jadinya ya gimana ya? Kalau hobi tapi udah nggak rutin, tapi gue masih sangat mencintai sebenarnya. Sangat mencintai fotografi. Ya? Mencintai fotografi tapi apa daya gitu ya, karena mungkin bukan prioritas lagi gitu, bukan pekerjaan dan bukan sesuatu yang bisa rutin gue lakukan sekarang gitu. Tapi gue masih muscle memory gue gitu, tangan gue, kepala gue tuh masih lumayan fotografi sebenarnya. Gitu. Nah lu kan awalnya jurnalis. Itu awalnya jurnalis? Malah sebenarnya gue merasa awalnya harus fotografer duluan gue. Oh fotografer duluan? Gak profesional tapi maksudnya gue fotografer freelance, kontributor. Kontributor Sempat jadi untuk Rolling Stone dulu. Oh Rolling Stone. Tahun 2014an pas awal-awal sampai yang edisi terakhir tuh masih ada foto gue. Yang pas tutup. Itu masih ada ya? Ada, masih halaman 1 sama liputan utama Payung Teduh konser terakhir sama Payung Teduh tuh. Oh, gue sempat ke Rolling Stone akhir-akhir dia udah mau. Nah itu gue ditugasin sama Rolling Stone tuh ke DWP. Oke. Waktu itu tuh gue. Iya sama ini reporternya siapa? Aduh lupa gue nama reporternya. Masih muda sih waktu itu dia. Yang pasti gue ditugasin sama Mas Bayu tuh. Ya, betul, Bayu Aditya itu juga yang. Iya, karena kan dia kenal sama tugas gue juga tuh. Kenal sama siapa ya, gue lupa dah. Ya pokoknya pada intinya memang ini ya, ya di media lah ya, pasti kan tugas-tugas peliputan tuh pasti nggak jauh-jauh lah dari. Jadi lu sebenarnya awalnya fotografi, iya, karena fotografer, dari kontributor. Iya, dari SMA kan gue motret tuh. Oh dari SMA, dari pas di Gons tuh berarti. Iya, nah kebetulan kan di Gons ada Ekskul-nya kan. Fotografi ada ya? Ada Fonza namanya. Oh Fonza. Itu gue dari kelas 1 SMA. Nah udah jatuh cinta sama foto. Dulu masih motretin ya anak SMA apa sih, motretnya kan kadang ya teman-teman ya kan. Terus ada kayak kadang bareng-bareng sesi foto model yang kayak gitu-gitu kan dari ekskulnya, atau sempat gue kayak ikut komunitas apa yang kayak hunting bareng yang kayak gitu-gitu sih. Terus ya udah dari situ kepincut yang udah wah gila ini seru banget gitu. Cuman setelah lulus dari SMA kuliahnya ngambil komunikasi. Oh komunikasi. Dan nyambung ya, di situ gue makin ada waktu dan makin studi gue mengakomodasi hobi gue gitu. Nah itu gue lumayan banyak explore sih. Ya, fotografi waktu kuliah tuh kayak jadi di kuliah hunting. Ada pelajarannya juga? Pelajaran ada dan UKM-nya ada. Oh ada juga ya. Itu lu ikut juga di situ? Ikut semuanya gue. Kayak, berarti emang lu iya, kayak pengen lebih mendalam aja, lebih karena pengen kayak itu lagi terfasilitasi dan terakomodasi kan. Jadi kayak ya udah gue udah megang kamera dari SMA, ya udahlah dipakai sekalian sampai kuliah gitu. Karena kemarin gue habis ngebahas tuh sama teman gue kan, si Hegar, ngebahas tentang itu apa? Foto itu adalah alat komunikasi juga gitu. Ya pasti. Betul. Jadi lu setuju lah ya dengan setuju lah. Foto itu juga sebagai alat komunikasi di. Betul. Karena lu sebagai jurnalis juga kan, jadi lu lebih fokus ke menulis tuh pada saat setelah lulus. Pada akhirnya ketika udah masuk ke dunia kerja, pekerjaan membawa gue pada bidang profesi yang tekstual gitu ya. Jadi jurnalis, menulis, ya memang menulis juga hobi gue sebenarnya gitu. Cuma waktu itu kalah sama fotografi gitu waktu gue SMA kuliah gitu, awal lulus gitu.
eh, kesenangan gue menulis itu tidak lebih tinggi daripada kesenangan gue memotret. Nah, tapi pada akhirnya ketika bekerja tuntutannya lebih tinggi untuk menulisnya gitu kan. Liputan harian outputnya artikel gitu kan, artikel web gitu di gue kerja pertama waktu itu di metrotvnews.com, terus sekarang jadinya medcom kan, medcom.id itu. Nah itu artikel base lah kerjaan gue gitu, teks ya motret sih juga tapi bukan utamanya. Berarti Kan pakai handphone kan biasanya iya, biar cepet kan, biar cepet dikirim pakai handphone. Ya yang penting fotonya teks. jelas gitu kan, nggak estetikanya mungkin nggak terlalu ditonjolkan kalau fotografinya gitu, fotonya gitu. Cuman di situ untuk lo menggabungkan antara foto dan tulisan itu, jadi menurut lo si foto ini tuh sebagai pelengkap atau sebagai pelengkap tulisan lo, atau memang si foto ini menurut lo dia sebenarnya bisa memberikan informasi yang sudah cukup gitu Itu, tanpa harus ada tulisan atau itu saling gimana? melengkapi sih kalau menurut gue ya. Kalau konteksnya artikel web gitu, artikel berita itu pastinya saling melengkapi. Cuman memang dalam beberapa hal kan gue tidak menafikan kekuatan foto, tetapi ada beberapa hal misalkan breaking news atau apa itu kita belum ada fotonya tapi kita bisa mempublish kan ketika Bener. kita punya informasi teksnya. Nah itu juga nggak masalah, artinya dalam beberapa hal mungkin teks punya porsi lebih bisa lebih bisa dalam hal-hal yang urgent gitu. Ya itu sifatnya breaking news, misalkan ada kita ngomong foto jurnalistik secara umum ya. Iya. Kayak misalkan ada kecelakaan atau apa gitu, ada laporan telepon misalkan. Sementara fotonya belum ada, ya bisa aja dirilis duluan kan teksnya. Oh, teksnya dirilis duluan Tanpa foto tanpa gitu. foto. Atau mungkin fotonya hanya ilustrasi misalkan. Oke. Kan lu juga sering lihat tuh ada foto, ada artikel kriminal misalnya pembunuhan atau Iya. apa, fotonya ilustrasi, Itu- gambar ilustrasi Itu gitu. koran apa, tabloid atau majalah Web. dulu ya? Oh, web ya? Iya, Oh, web juga ya? Iya, kalau lihat sekarang portal-portal kan banyak juga Yang ilustrasi. ilustrasi, apalagi yang ketika itu mungkin beritanya gory gitu ya, terlalu banyak Darah. atau apa, akhirnya ya pakainya ilustrasi aja kan, gambar kapur orang yang TKP iya, gitu-gitu iya, kan, iya, itu kan bener, ilustrasi bener, kan, bener. bukan foto aktual kan. Oke. Gitu. Karena emang yang pengetahuan gue dulu itu kan sebuah koran, majalah atau tabloid itu kan sebelum ada fotografi ya. Jadi ternyata berita itu tuh dengan ilustrasi. Jadi dia memanggil seorang ilustrator atau yang bisa gambar, pelukis lah gitu misalkan. Dia mengilustrasikan sesuai dengan tulisan gitu. Ya bisa juga, memang pada perkembangannya seperti itu ya. Iya. Ketika fotografi belum terlalu lazim gitu ya, pada era-era dan mahal gitu ya fotografi. Era sampai dulu sekarang ya. juga mahal Sekarang sih kan juga mahal fotografi. sih sebenarnya. Cuma kan bisa itu tadi pakai handphone, banyak caranya lah. Bener, sekarang udah bisa banyak caranya lah ya. Nah, ini gue makanya suruh lu bawa 5 foto sih sebenarnya. Lu kayak bawanya kebanyakan ya. Kebanyakan nggak apa-apa juga, maksud gue. Ya, gue pengen tahu lah lo tuh dulu memulai fotografi, foto pertama lu atau ada nggak sih foto yang lu suka gitu dengan cerita di baliknya gitu kan. Mungkin kita mulai dari foto pertama lu dulu nih. Foto pertama lu nih pas kapan nih? Pertama yang gua catat sebagai ini ya, sebagai perjalanan awal lah ya. Maksudnya pertama, bukan pertama banget belajar. Ini kan gue foto kelas 3 SMA. Oh. Jadi gue udah 2 tahun mungkin belajar fotografi sekitaran itu. Nah ini kebetulan tuh dulu ada senior gue ngajakin bantuin motret Java Jazz untuk dia kayaknya tuh kontributor majalah gitu deh di luar negeri gitu. Terus kayak dia butuh ya shadow photographer gitu ya, karena kan Java Jazz banyak stage-nya kan. Iya. Dia nggak mungkin bisa cover sendirian gitu kan. Nah akhirnya gue bantuin, gue ngambil foto ini pakai dulu tuh Canon 350D. Lensanya gue cuman punya tele kan kalau nggak salah udah tele ini 7 tele yang murah tuh,
70-300 70-300 ya. Tamron. Yang Canon-nya 75 apa 70 Oh, ya? 75 300. Iya, yang Canonnya harganya di tuh. bawah 2 juta tuh dulu. Iya, 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 iya. 1,8 apa 1,5 ya dulu ya. Gue lupa sih Pokoknya itu harganya tele pada saat Canon itu. paling murah deh. Oh, oke, oke, oke. Itu gue pakai itu. Mm-mm. Itu lu Terus beli sendiri? ini beliin orang tua. Oh, iya, iya. Oh, masih SMA ya? SMA. Oh, jadi ini foto pertama lu pas SMA nih? Iya. Anjay. Udah foto panggung lu ya SMA ya? Nah itu awal ketertarikan gue sama foto stage sebenarnya. Oh iya, foto stage ya. Dan gue dibayar 500.000 waktu itu, inget banget, sama si 500.000. Heeh. Lah gede itu. Ya lumayan, tapi kan Zaman gue lu harga. SMA. Iya, SMA tuh gue inget banget kamera pertama gue 350D itu aja udah 6,5 juta. Iya sih. Ya kan, sama lensa kit Sama bla bla, lensanya, memorinya masih CF tau gak lo? Iya, yang gede kan. Yang gede terus kayak nyolokinnya ada pin-pinnya gitu. Iya, 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 iya. Itu kalau bengkok mahal tuh pasti Iya, gantinya bener, tuh. bener, itu bener, bener. itu ya 500.000 lu bisa dapet memory card Ah, inilah, kamera gitu. iya mahal ya memori ya. Lumayan dari zaman CF tuh kayak udah 200-300 ribu mungkin ya dulu ya Iya, harganya ya. lumayan sih. Pokoknya mahal deh. Nggak kayak SD card ya. Sekarang murah banget SD Iya, card. SD card tuh murah. 100.000 Waktu itu udah berapa dapet. giga tuh lu CF-nya? Masih kayak 15 16 ya? 12 MB apa enggak. Kayak masih Iya 4 giga 16 mungkin ya? enggak Iya, iya. nyampe deh Itu kayaknya. aja mahal ya 4 giga ya, Bu. Mahal dulu lumayan. Itu sama Iya, satu iya, iya. lagi yang Satu lagi nih. ini legenda jazz nih oleh Patti Celano. Nah dari dulu gue emang udah seneng hitam putih gitu. Oh, Jadi gue hitam setting putih gini. dan gue kayak Dan kontras ya. kontras. Memang gue kayak gue gak tahu, gue kecenderungannya suka banget di dalam satu foto ada gelap bangetnya dan ada terangnya. Oh, gitu, 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 Iya, gitu, nanti gitu. kalau kan gue sempet nge-share yang lo yang foto stage tuh. Nah itu Iya. lebih banyak tuh hitam putihnya. Oh. Gitu. Jadi ini foto pertama lu nih. Langsung Ya, foto ini foto pertama panggung. gue Java Jazz. Tapi lu kebingungan kerja. nggak waktu itu pas foto lu pertama kali fotoin panggung, lu harus gimana gitu, kebingungan gak sih? Enggak sih, gue malah lihat itu sebagai playground gue gitu, kayak wah gila seru banget ya gitu, bisa explore banyak, ada lightingnya banyak, terus dinamis kan, dia selalu jalan-jalan di panggung musisinya, gue kayak tertantang untuk bikin komposisi yang bagus gitu. Jadi gue menikmatinya sih, bukan yang kayak panik atau bingung gitu, enggak sih Iya, bener. gitu. Tapi lu udah maksudnya SMA ya? Gue tuh belum tuh. SMA tuh Gue Gua belum motret mulai kelas foto 1 gua. cuy, kelas 1 SMA mulai moto. mulai motret. Kelas 2 gue udah megang SLR. Iya, iya. Lulus kelas 1 SMA, naik kelas 1 SMA tuh gue dikasih hadiah kamera sama bokap gue. Itu yang Canon 300. Canon 350D itu 350 ya. SLR, DSLR yang masih DSLR. zaman dulu tuh, berapa megapiksel paling cuman Iya. 12 kalau nggak salah ya. Dikasih kado kamera ya. Iya, karena bokap gue suka fotografi. Oh, bokap lu juga suka fotografi. Tapi ya zaman dulu waktu dia muda. Terus kayak ketika gue bilang gue tertarik fotografi, bokap gue mungkin merasa recall memorinya dia dulu gitu. Oh sama nih kayak gue waktu muda. Nah Iya, bener sih. terus waktu SMA tuh gue tuh pengen backpacking, gue inget banget kelas 1. Gue bilang bokap gue, gue pengen ini dong, backpacking ke Jogja sendirian gitu. Minta duit. Terus dia bilang, udah kamu nggak usah ke sana. Kalau kamu nggak pergi ke sana, papa beliin kamera gitu. Oh, jadi lu lebih memilih nggak pergi nih? Iya, terus kayak oh ya udah emang karena gue pengen kan. Iya. Ya SLR gitu, kayak seru banget gitu kan, gue bisa mainin diafragma apalah segitu gitulah kayak. Iya, karena iya. Tapi kamera lu emang pertama megang DSLR Langsung. 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 Nggak pocket dulu. Oh pocket ada sih, pocket punya bokap gitu ya. Tapi kayak kebetulan kan memang pas belajar di SMA itu memang udah belajarnya SLR kan. Iya. Ya udah, jadi kayak gue langsung ya pegang SLR gitu. Dan itu gue tiap hari. Jadi tiap hari gue bawa ke sekolah misalnya kayak. Oh iya. Wah gila itu sih, gue DSLR-nya tuh kamera tuh lu bawa setiap hari tiap hari ke sekolah.
Terus lu motret terus itu. Motret terus. Apapun lah ya. Apapun. Gue sampai di titik gue dengerin suara shutter speed, gue bisa tahu itu speednya berapa tanpa gue lihat. Oh iya. Hah? Saking tiap harinya, beneran. Oh gitu. Serius. Jadi kan dia cekrak gitu kan. Iya, Cekrak. gue tuh masih kayak misalnya, wah lu overexposure tuh, lu 60 tuh, 1/60, Wah, oh 1/80, kayak saking gue cintanya dan tiap harinya. Dan lu paham lah tuh. Paham, gue kan setiap hari gue mainin dari bulb, dari ini sampai udah apal banget bener-bener suara dari speed, shutter speednya, speed shutternya itu. Canon gitu ya, Canon gue sampai sekarang mungkin gue kalau dengerin masih lumayan sih sebenarnya bisa. Gue kayaknya nggak segitunya tuh. Gue parah dulu. Wah, makanya gue pas sih. lo ngajakin gue ngobrolin fotografi, gue seneng karena gue segila itu dulu. Anjay. Serius segila maksudnya itu. bisa sampai hafal ya begitu cekrak. Wah itu speed lu. Iya apal. Gue tuh kayak Bisa kan ketebak. kalau hunting bareng nih, hunting bareng kan bisa belasan orang gitu belasan ya. orang foto juga Foto tuh barengan. Gue tuh gue tahu foto kanan gue tinggal blur atau enggak, overexposure apa enggak dari suara shutternya kan. Iya. Gue kayak langsung, paling gue kalau yang udah kenal deket gitu gue ledekin aja kayak lu kayaknya lu pasti ini ya over ya. Karena gue tahu tuh 1/60 tuh dia tuh. Oh. Sementara ini siang-siang nih, gue aja makainya bisa di atas 300 misalkan. Bisa di atas 300, 400. Gitu. Wah, gokil sih. Kayak gue nggak segitunya tuh. Bisa dengerin apa? Si Rana buka tutupnya kan DSLR kan masih. Makanya gue suka banget motret stage. Karena gue merasa tertantang. Lu kan nggak ada kesempatan untuk banyak ini. Dan gue nggak suka pakai aperture value atau apa modenya. Gue pengen full manual. Jadi kayak langsung tangan gue ini ke kanan apa ke kiri gitu aja gue mikirnya. Dapat nggak nih gitu kan. Jadi kayak ada challenge-nya gitu. Oke. Tapi lu juga bisa membaca cahaya berarti ya, maksudnya? Bisa. Cahaya segini lu butuh berapa? Ya bisa, kayak sebenarnya itu kan ada rumusannya yang Sunny 16 gitu kan. Iya. Kayak lu speed lu tuh seper ISO, terus diafragmanya 16 gitu kan. Kalau itu kondisinya jam 12 siang lah kasarannya kayak gitu kan. Ya selebihnya ya kurang lebih lah. Ini kayak gue ketemu lu juga deh. Oh ya. Di Dua Lipa. Ini cuman ini kalau nggak salah nggak boleh di dalam kan? Enggak, ini gue dari nggak boleh. Di luar kan? Ini di With The Face kan? Di With The Face betul. Iya. Ini gue juga ada nih foto Dua Lipa yang pakai Expo ya? Baju nggak seksi. Iya. Di Expo atau bukan di Senayan yang jelas ya? With The Face-nya pasti masih. Dulu kan sempat di Senayan tuh. Nah ini by the way, ini kayak yang di Senayan deh. Masih Senayan deh. Bukan deh kayaknya, J Expo deh. Udah di J Expo ya? J Expo, seingat gue. Nah, gue itu suka kayak lu lihat tadi dari zaman SMA, gue motretnya si Ole Patiselano tadi yang hitam putih. Gue tuh suka motret panggung tapi jatuhnya kayak foto portrait. Oke. Ngerti gak lo? Jadi paham gue nggak ngeliatin objek lain selain si artisnya. Jadi gue nunggu momen ketika dia lewat atau gue arahin angle-nya yang belakangnya kosong. Iya betul. Jadi dia nggak sedang nyanyi. Iya ininya clean jadinya. Kayak studio kayak gitu. Di studio betul. Portrait, makanya itu yang gue suka sebenarnya. Oh iya. Terus kayak lo atau kalaupun ada ornamen stage-nya ya gue bikin dia lebih stand alone sendirian. Paling ornamen stage mungkin ada lampu. Coba deh yang misalkan kayak yang ini kan ada ornamen stage-nya nih. Lampu tapi kan tetap sendirian. Nah tetap sendirian. Kayak gitu. Oke. Ini kan di Java Rock. Ini tuh kayaknya 90s Festival deh. Bukan Java Rock. Bukan Java Rock. Iya benar 90s. Java Rock udah nggak ada kayaknya. Oh nih iya ini si Sixpence kan? Sixpence. Ini gue juga ada foto ini. Kita ketemu juga deh ini. Ini ada juga gue foto yang dia nih. Nah, tapi kayaknya gue udah pakai apa ya 80D mungkin. 80D. Mungkin ya 80D dan gue lupa nih nanya Tamron kalau nggak salah 1750 mungkin. Sama yang slang juga ya kayak gini nih. Ini kan sebenarnya kan rame banget kan. Sebenarnya di atas panggung tuh rame ornamennya gitu. Cuman gue selalu nyari momen si object point objeknya itu
sendiri atau kayak ya kayak jadi foto yang lebih clean tapi punya inilah punya Karakter punya karakter kayak gitu. karakter dari si pelaku penyanyinya sendiri. Betul. Oh, dia karakternya misalkan ya dia ngangkat tangan atau ekspresinya Ekspresinya ya. Terus gitu. Oke. Jadi lu menunggu banget tuh momen pada Menunggu saat banget. untuk Iya, biasanya gue dapetin apa yang lu suka gitu ya. ketika gue udah sampai di pit gitu misalkan, atau kalau gue dari jauh gitu ya gue kayak ngeliat nih kayaknya gue kayak bagusnya gue ngambil backgroundnya ini deh. Gue nggak pengen bocor ampli-amplinya misalkan, gue nggak pengen bocor ada personil drummernya misalkan kayak gitu. Kecuali ya kayak misalkan yang kayak gini nih, yang dia ini kakak juga nih. Ini kalau nggak salah ulang tahunnya Slang yang di Yang loncat nih ya. di GBK ya, ini masih ada bocor si Bim Bim, tapi ini kan karena momentumnya Momen bener. dapet kan. Momen yang dimana ya nggak bisa keulang kan. Tuh, Dia loncat kayak gini kan. gitu. Iya bener sih, ini keren sih. Lu berarti nunggu banget ya. Maksudnya agak tricky nggak tuh buat lu? Buat dapetin apa yang maksudnya gue pengen banget nih dapetin. Iya, agak tricky. Ya pastinya gue butuh lensa yang cepat, Fokusnya. fokusnya cepat. Terus bukaannya gue suka bukaan yang agak lebar gitu. Maksudnya kayak ya banyak orang kayak kayak make bukaan dinaikin 2 stop dari bukaan paling lebarnya kan. Misalkan kayak bukaan paling lebarnya 2,8 gitu. Ya banyak yang naikin di 4 gitu misalkan. Iya. Supaya dapat tajamnya gitu. Tajamnya, Tapi kalau gue biasanya gue polin aja di 2,8. 2,8. Iya. Terus gue pakai fokusnya yang single object gitu, yang cuman di tengah. Oh iya. Yang cuman di tengah satu Yang hanya di tengah. gitu. Biasanya gue kunci di situ. Gitu. Udah. Gokil. Ternyata ya lu ini ya, maksudnya secara nggak sengaja tuh sebenarnya gue juga suka foto-foto yang kayak gini. Jadi Ini si siapa? John Petrucci ya? Ini si Dream Theater nih kalau nggak salah nih. Dream Theater berarti pas Hammer Sonic ya? Enggak dong, ini Jogjakarta. Oh, yang pas di Jogjakarta ya? Kalau yang kita ketemu kan Prambanan Jazz ya, sorry. Oh iya. Yang ini Jogjakarta nih kalau. Prambanan kita ketemu ya? Oh iya Yang bener. di itu kan Prambanan. Berarti bukan Jogjakarta tuh? Oh iya bukan. Bukan. Kayak Jogjakarta juga dah. Jogjakarta juga ya? Iya. Jogjakarta yang di Kridosono tuh. Nah, Jogjakarta itu yang gua sama Hai bener. Enggak, yang Prambanan yang Loma Hai yang kita ketemu. Prambanan itu. Yang Oh iya, gue Candi. yang sama Hai Prambanan ya. Jogjakarta sama temen gua sih itu. Oh, lu datang juga ya kalau nggak salah ya, sempet ya? Dateng. Iya, Dream Theater kan. Yang 2 hari sebelum Dream Theater. dia ke ini kan. Ke mana namanya tuh? Sesudah apa sebelum di Hammer Sonic ya? Lupa gue. Sempet gak sih? Ada gak sih dia? Lupa. Di gua line up Hammer Sonic. Maksudnya kayak yang udah gitu ya. Tapi saya ingat gua Di dia 2 hari di Jogjakarta nih. Jogjakarta deh. Oke. Oh ini lumayan berkesan nih. Yang ini. Basisnya Primal Scream nih. Nah ini si Mari Simon ya kalau nggak salah namanya. Dia sampai nge-DM gue minta foto ini. Oh iya. Iya. Minta foto high resnya. Oh, lu tag ke dia ya? Gue tag terus kayak ya dia kontak nih di Bali nih, Sondrenalin. Ini Sondrenalin nih. Gokil. Lu sempet foto pakai film ya? Nah iya, jadi dulu tuh kamera gue sempat hilang, kamera yang 350D itu hilang. 350D itu hilang. Terus gue dipinjemin. Hilangnya gimana tuh? Hilang dicolong. Dibetak. Iya, gue nggak tahu sih Dibegal gimana. Nggak dicuri aja, gue taruh di kelas gitu terus hilang gitu. Oh. Karena gue bawa kamera terus. Gue juga sempat kehilangan kamera. Coba. Oh ya, gue 2 kali. Lu 2 kali? 2 kali. Yang kedua hilangnya Gue di kelas juga. Enggak, di Tempat kerja. tempat makan di salah satu restoran cepat saji gitu. Oh. Jadi gue taruh bawah, gue makan, udah hilang di bawah, di tas, satu tas gitu. Waduh. 2 kali lu. 2 kali. Kalau gue waktu itu hilang gara-gara dihipnotis apa gimana? Oh, iya? Tahu deh tuh. Pas di depan UP gue balik kampus. Naik motor padahal. Enggak, gue jalan kaki. Gue kan jalan kaki naik angkot tuh. Gue kuliah di
Polmed tuh, Heeh. deket UP. Nah gue jalan kaki ke depan naik angkot buat pulang ke Pasming tuh. Nah gue kena hipnotis di situ tuh sama temen gue hilang BlackBerry-nya, gue kamera. Tapi lu inget diajak ngomong orang? Ingat, sebenarnya ingetnya tuh pas dia nanya jalan, dia tuh modusnya nanya jalan. Atau udah nggak ada aja? Terus gua ngikutin, dia minta dianterin lewat gang gitu-gitu, terus di situ gua diturunin. Oh dia naik mobil? Motor. Heeh. Gua diturunin di dalam gang situ, terus dia bilang apalah segala macam tuh lupa. Terus tiba-tiba ya udah gua nggak megang kamera gua sama tas gua. Gitu. Wah, Kayak gitulah. emang. Terus akhirnya ya itu tadi Lu beli kamera film? nggak dipinjemin gue. Oh dipinjemin kamera film sama temen gue tuh bapaknya fotografer foto jurnalistik gitu. Oh. Dia punya Nikon F3. Mm-mm. Nah gue dipinjemin Nikon F3, lensanya 85 mili. Tapi film kan itu? Film. Lu harus beli film dong. Nah gue zaman 2000 berapa tuh 2010 itu dulu belum tren film. Iya benar. Maksudnya kayak roll film murah, masih 15.000, 10.000. Nah gue beli roll expired banyak gitu, 2.000 perak lo bayangin. Jadi gue ke satu tempat ya? studio film itu yang di pinggir jalan kan zaman dulu banyak tuh. Itu gue kayak nanya, lu punya stok film kadaluarsa nggak gitu? Oh ada mas. Berapa 2000-an, gue beli 60 biji waktu itu. Oh udah gue belajar terus tuh, belajar film. Nah itu akhirnya gue kayak gue dari Jakarta waktu itu kuliah ke Jogja. Terus gue kayak kuliah ke Jogja. Iya gue kuliah di Jogja. Oh kuliah di mana? Di Atmajaya. Oh Atmajaya Jogja. Nah itu gue setiap sore motret di stasiun pakai roll film itu. Oh di Jogja situ. Di Jogja. Pakai roll itu. Jadi ya lumayan challenging, lumayan seru karena gue biasa pakai DSLR tinggal lu lihat. Nah ini lu nggak bisa momennya lihat, lebih deg-degan lagi. Ini foto lu jadi nggak gitu kan kalau film kan. Kalau over dikit kebakar hancur, kalau under dikit grainnya parah gitu kan. Nah itu kan lu pertamanya kan berarti digital kan. Nah, pas ke nyobain kamera film bingung apa enggak? Enggak sih, sebenarnya kan prinsipnya sama kan. Sama emang. Nah karena gue yang tadi gue bilang gue udah apal. Oh iya benar. Jadi gue nggak terlalu banyak penyesuaian, paling kayak light meternya aja. Nah cuman tricky juga kan, light meter itu kan lo kadang masih harus memproses, dia ngitungnya cahaya yang mana nih, cahaya yang paling terangnya apa, paling cahaya yang spotin, ya kayak gitu-gitulah. Tapi ya basically gue udah hafal rumusannya si segitiganya itu kan. Iya benar, ISO speed diafragma. ISO speed diafragmanya ini kayak gue pakai di 1,8 terus, atau gue di bukaan di 2, ya udah jadinya. Dan ini tuh fokusnya manual. Ya kan manual kan, serba manual kan kalau film kamera film tapi kan? Kamera film ada yang udah udah ada yang auto ya? Auto fokusnya. Banyak yang udah auto, yang udah tahun 80-an ke atas gitu ya, 90-an terutama tuh udah banyak yang iya udah ada. Kayak Nikon F4 tuh udah auto sih setahu gue. Oh. Gitu. Yang ini yang lu Nikon berapa? F3. F3 ini manual masih. Masih, dia kayak ngefokusinya ada gininya, tau enggak lo? Kalau fokus dia tek gitu, kalau nggak fokus dia gini. Oh gitu, di pas lu lihat di viewfindernya. Iya. Oh. Seru ya? Seru. Dan itu ini manual fokus nih di foto lu ini. Manual. Semuanya settingannya manual. Oh, tapi ya ini aman sih ya. Ya gue retouch sedikit aja paling sih, kayak kalau terlalu over ya gue turunin. Cuman kan kalau lo hasil scan film, lu retouchnya juga nggak bisa banyak karena ya kalau udah over udah nggak bisa diapa-apain kan gitu. Kalau di film, lu retouchnya di mana? Di Lightroom. Oh di Lightroom. Di scan kan. Oh berarti hasil fotonya lu scan, habis itu lu edit lagi di Lightroom. Iya kalau dulu kan tahun-tahun segitu tuh kayak lu nyuci film tuh di scanning kan sama labnya kan. Jadi ya, bisa jadi bentuk digital. Iya, lu dikasih CD-nya sama dikasih negatifnya gitu. Tapi lu nggak cetak di. Nah
kontak Kertas print foto. misalnya. Enggak ya. Jarang gue pilihin dulu. Oh, Gitu. oke. Tapi ya memang punya karakter sendiri sih ya kalau kamera film tuh. Beda ya. Asik Kayak sih emang. dimensinya, iya sih emang gila Dimensinya. sih. Lu kalau udah, gue kayak sekarang masih pengen, cuman lihat harga roll film 100.000 Sekarang gue kayak mahal ya, nggak sekarang masuk mahal akal sih. banget ya. Gue kayak anjir, lu ya kalau udah hobi kan lu mungkin bisa ngabisin 2 roll gitu, 3 sekali jalan gitu. Terus nyuci cetaknya udah bisa lebih dari 300 berarti kan. Kalau misalnya 2 roll, lu belinya aja berapa 2 roll? 200. 200. Nyuci mungkin gue gak tahu deh sekarang berapa harganya. 100.000 deh Mungkin kayaknya. ya, sekitar segitu. Satu roll itu juga kayak Iya, hitungannya satu roll. makanya kayak kalau 2 roll udah habis hampir 500.000 hanya buat Iya bener sih. ini ya gue kadang menyiasati kekangenan gue motret film itu pakai lensa manualnya sih paling. Maksudnya beli lensa yang lama, pakai lensa lama, mountingnya lu ubah belakangnya. Nah, jadi itu masih ada feel-nya tuh. iya. Masih ada feel Jadi lu manual kan. goyang-goyangin Fokusnya gitu. Iya bener. Tapi ya tetep lah, maksudnya hasil dari kamera film dan digital, warna itu Ini warnanya sebenarnya warna film kadaluarsa ya. oh iya. Iya kan. Ini warnanya nih. Iya, gue kan beli yang film kadaluarsa tuh, itu banyak tuh. Jadi ini sebenarnya hijau apa enggak? Nah, tuh gue nggak tahu, gue agak buta warna sebenarnya. Ini biru. Tapi walaupun kadaluarsa ya bagus ya. Agak unik sih. Estetiknya Iya, sih. tonnya agak unik. Iya kan. Tapi lu agak buta warna tuh gimana maksudnya? Iya, buta warna parsial. Jadi gue nggak bisa bedain Warna gitu. Ada beberapa warna yang nggak bisa, ada beberapa nggak yang bisa bisa. lu lihat. Lihat tuh bisa, tapi lu kayak buta warna tuh kan sebenarnya kayak kepala lu salah menerjemahkan komputasi di otak lu gitu ya. Oh. Yang lu lihat sama yang gua lihat, tapi di kepala lu menerjemahkannya Iya. itu beda gitu. Gue Kayak menerjemahkan ini hijau nih. ya gitu. Tapi ada orang yang menerjemahkan itu biru, bisa aja gitu. Oh. Tapi yang lihat tuh yang warnanya sama kan, objeknya sama kan. Sama. Maksudnya warnanya sama nih. Betul. Yang cuman gimana cara memproses? Iya, memproses di kepalanya agak sedikit Berbeda ya. Oh gitu ya, buta warna tuh ya. Parsial kayak gitu gue. Oh. Tapi itu nggak mengganggu untuk kegiatan foto lu ya? Ya mengganggu mungkin kalau untuk yang ya gue nggak sampai di titik gue bekerja sebagai fotografer studio untuk produk misalkan yang membutuhkan ketelitian dan kejelian dalam mengolah atau membedakan warna gitu ya. Nah kalau gue kan sebatas hobi kan, dan kalau yang untuk stage dulu gue motret buat majalah atau buat web gitu, itu kan hanya sebatas as it is kan gitu. Gue nggak perlu mengubah warna, develop warna, grading gitu-gitu, gue nggak sampai ke situ kan. Jadi ya so far masih aman sih. Gitu. Apa itu karena lu jadinya suka foto hitam putih? Ya itu bisa juga. Sehingga kan maksudnya kan ya. Iya, gue nggak peduli. Black and white Iya, aja kan. gue nggak peduli soal warna. Iya. Itu juga sih kayak lebih simpel, lebih gue hanya peduli soal saturasi paling gitu ya. Kontras itu aja sih paling. Tapi itu nggak membuat lo berhenti lah untuk berkegiatan fotografi. Enggak lah, sama sekali enggak ya. Itu kayak hal yang paling gue suka itu. Kayak nggak mungkin. Bener. Sekarang aja gue udah jarang banget motret, tapi ya sesekali aja kalau kangen. Tapi lu masih punya kamera sekarang? Masih ada. Oh masih ada. Masih sesekali gue kalau liputan musik sesekali motret, atau kadang gue ke kota tua. Gue paling suka ke Sunda Kelapa sebenarnya. Oh dari gitu. dulu. Itu gue kayak sekarang udah berubah kan. Dulu kan Kampung Akuarium tau gak lo yang di Itu zaman gua kuliah juga huntingnya ke situ tuh, Sunda iya, Kelapa tuh, itu ngeliatin favorit fotoin gue tuh. anak-anak Iya, lompat-lompat iya, itu. Gue sampai sekarang masih kadang ke situ sesekali aja, kayak kalau gue kangen motret gitu ke situ. Walaupun udah beda ya, Iya, udah nggak ada kan udah itu beda ya kampungnya, sekarang ya. udah beda. Tapi ya tetap Gua udah nggak kesana, menarik belum sih. kesana lagi gua akhir-akhir ini. Hal paling enak itu kan lu jalan kaki bawa kamera. Hmm. Itu kalau buat gue ya, itu udah paling the best deh.
motret berhenti. Iya 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 iya. Ya kita kan sebagai fotografer pasti seneng kan kayak jalan ngelihat apa yang unik, Ya apa momen apa yang Iya. unik yang menarik gitu kan. Betul. Pengen aja kita foto gitu iya kan. benar. Naluri. Naluri udah. Ini yang Itu Sunda Sunda Kelapa ini Kelapa ya. tuh beberapa ya. Ah ini nih yang di Sunda Ya, Kelapa. Iya ini- nih yang banyak anak-anak kecil Ya, berenang, ini udah loncat-loncat. udah kesini sih ini, maksudnya kayak 2000, nggak jauh lah, 2019-an gitu mungkin. Hmm. Ini iya foto-foto Hmm. ini nih anak-anak ini nih. Sekarang udah gede-gede kali ya anaknya ya. Udah gede-gede ya? Udah jadi om kali. Ya kan maksud gue kan fotografi itu maksudnya apa? Iya ya, ada. Ya lo bisa mengenang masa lalu lah Iya gitu kan. betul, iya sih. Kayak misal dulu nih kosong jalan Iya apa? bener, Oh memotret. sekarang ada gedung-gedungnya gitu kalau zaman sekarang jadi kita arsip balik lagi. sebenarnya. Iya bener jadi arsip ya. Arsip kota. Kalau street fotografi itu arsip kota jadi. Arsip kota jadinya. Lo suka street fotografi juga Iya, ya? Jalan. ya itu dua hal sih gue, stage sama street. Ini di Jogja nih. Yang ini ya. Tapi udah digitalin 60 kameranya 60D nih kalau nggak salah nih. 60D terus lensanya 50 mili nih kalau nggak salah. Ini bapaknya lu suruh berdiri di situ apa gimana? Enggak, gue jarang ngarahin objek kecuali satu doang tadi tuh yang gue arahin. Oh yang mana yang ini ya? Bukan, ini juga enggak. Coba lo. Ini nih, ini gue arahin. Selebihnya nggak ada yang gue arahin. Oh yang ini lu arahin. Iya. Ini di Jogja nih kan? Jogja pakai film juga nih. Ini pas zaman lu kuliah ya. Nah kalau yang ini tadi tuh Ini di perlintasan sebidang gitu Jogja juga kan? di Jogja. Tapi ya gue biasa dulu sering naik sepeda sambil bawa kamera gitu kan. Jadi gue kayak terus berhenti, apa yang menarik, thread, lagi motret kayak gitu. Seru ya. Seru banget. Ini kalau nggak salah nih Malioboro nih. Iya betul. Iya kan Ya. yang ada pokoknya orang nggak boleh Iya, lewat tuh ya gua- kalau nggak salah ya. iya, Kalau ada juga. kereta. Iya. Ini manual nih dorong ya kan pagarnya. Oh gue lupa deh, iya manual ya. Iya, setahu gua wah ada kereta nih dia ngangkatin gitu deh. Oh gue nggak perhatiin sih, tapi kan ini kalau lu Jadi lurus biar orang Malioboro. biar orang nggak lewat pada Iya. saat kereta lewat jadi ditutupin gitu. Ini film nih. Ini film ya. Ini sore ya, sore hari nih. Ini sebenarnya fotonya overexposure ya. Gue nggak agak lupa deh, ini di Bali ini dulu. Gue ngarahin ke matahari kan soalnya kan. Heeh. Terus ya jadinya kan siluet sama sekelilingnya gelap nih, ketutupan. Sama ada objek di ujungnya. Tapi pas ini tuh lu pengen fotonya kayak gimana emang sebenarnya? Hmm, Jadi lu kan udah ngelihat objeknya kan di jadi- depan. Nah ini ada dua orang lewat atau misalkan ada orang di sebelah sini ada orang kecil berdua juga di belakang kedua orang ini lewat. Itu lu pengen mengcapture-nya sebenarnya apa yang pengen lu tangkap? gue pengen nangkap siluet sih waktu itu. Oh emang pengen menangkap siluet. Pengen nangkap siluet dan low angle. Jadi shape tubuhnya kelihatan kan. Oh iya iya. Kalau low angle kan, ini kan gue dari bawah sebenarnya nih. Heeh. Iya, Gue benar, agak nggak suka foto-foto yang sebidang sejajar sebenarnya. Antara Yang di eye atas. level gitu gue nggak gitu senang sebenarnya. Karena nggak dramatis. Gue tuh kayak pengen ada efek dramatis di foto gitu. Makanya kan kalau lihat angle-nya either gue agak bawah atau sejajar. Kalau misalnya kayak gini ini kan flat nih. Ini kan eye level nih. Iya, Nah itu gue nggak terlalu yang ini eye suka level sih. nih. Tapi kalau misalkan kayak gue angkat dikit, sorry lo kayak gini nih kan gue agak angkat dikit sebenarnya. Oh iya agak Agak ke atas. agak gini, agak jinjit. Untuk Perspektifnya lebih dapat ya. betul. Kalau di Perspektif ininya kalau agak misalkan terlalu terlalu eye level. kalau eye level ini kan turun lu ya udah paling objeknya ini doang. Iya betul kurang. betul. Oh oke. Ini pakai film juga nih. Ini film juga nih ya. Beda ya. Yang beda. Bokehnya film Bokehnya tuh the best sih. natural sih ya. Iya natural, tone warnanya juga. Ini yang lu bilang tadi juga nih yang roll Expired juga ini. expired ini. Dulu- warnanya asik ya. Expired itu memang banyak dipakai buat eksperimen ya, kayak maksudnya kayak orang-orang lomo atau apa gitu kan juga banyak tuh yang pakai. Oh. Karena hasilnya Oh iya makanya jadi kayak
Iya Lomo mengagetkan ya, nih, kayak mengagetkan kan sebenarnya hasilnya. Kalau Lomo mungkin karena ada filter atau apanya ya Iya di benar. lensanya. Cuma kalau ini kan kayak lo kuningnya tuh juga aneh gitu Iya iya sebenarnya. iya iya. Gue nggak tahu kalau di digital Expire. gimana cara reproduksi warna kayak gini ya. Bener juga sih. Pasti ya diedit lah pasti. Ini keretanya juga udah kereta zaman dulu kan udah nggak ada nih kayaknya. Deh. Bener-bener. Ini udah lah semua orang bisa masuk kan. Kalau nggak Iya. salah tanpa tiket pun bisa deh. Bisa bayar di atas paling ya, Iya kan. atau lu Sama ya kursi nggak dapetin kursi tidurnya di bawah tuh. Gue tidur di sempet bawah, sempet iya. ngerasain juga kok nih naik kereta yang dulu 35.000 nih, gue ingat banget kereta Pogo nih 35.000. Jakarta Jogja 35. Jogja Jakarta Lu dapat kursi? dapat 35 ya dapat, maksudnya itu harga ininya kan, cuma kan kursi lu rebutan kan. Oh kursi rebutan ya? Enggak, maksud gue Lupa gue sih. bisa lu beli tapi nggak dapat kursi tuh bisa gitu. Jadi cepet-cepetan beli aja gitu. Ya kayak sekarang, cuman kan sekarang kayaknya kalau udah nggak ada kursi udah nggak dijual kan. Iya nggak dijual udah. Kalau dulu kayaknya masih dijual. Iya makanya masih bisa Tidur, ngemper di bawah. Iya betul. Gue ngerasain juga itu tidur pakai koran di bawah. Gitu. Ini di kota tua nih. Ini sekarang ya apa bukan nih? Udah Udah lama lama ya. banget pakai film juga. Kota tua ya. Ini film favorit gue nih, Neopan. Neopan tuh film hitam putihnya Fuji. Itu gue suka kontras sama grainnya. Ini lu pakai film Fuji nih. Rollnya pakai Fuji. Ini Rollnya. kayaknya lens. Oh dulu tuh ini ya kamera film itu. Jadi rollnya tuh bisa mereknya Iya kan, kalau ganti ada Kodak, ada Fuji, ada Iya, macam-macam iya. kan. Yang Jadi- murah tuh Lucky tuh nggak lo. Ada tuh terus ya Ilford macam-macam. Jadi kita pakai misalkan kameranya Canon atau Nikon tapi filmnya Bebas. Kan Ya sekarang- asal ukurannya sama 35 Iya, mili iya. gitu kan. Kalau Kalau yang large format ada yang 120 mili gitu-gitu kan. Kalau yang buat umum kan, yang awam kan pakainya 35 mili itu yang roll. Ya bisa pakai merek apapun, dan setiap merek punya karakter warna sendiri kan. masing-masing ya. Dan karakter setiap sendiri. seri kan juga beda-beda, kayak Fuji ada serinya macam-macam, Kodak, Iya. Konica gitu-gitu. Karena kan sekarang ya kamera Fuji kan kalau sekarang kan kamera digital kan Canon ya udah karakternya warnanya Canon. Nggak bisa kita pakai warna Iya, karakter si Fuji. Kalau dulu kan film mungkin lu install preset ini dari firmware-nya lu bisa lu download kan. Kalau di kamera digital kan sekarang ada kayak si mode colornya kan macam-macam tuh. Ada yang netral bla bla bla, terus ada slot yang bisa lu edit kan. Oh iya iya iya. Itu sih paling mainin dari situ. Iya iya. Tapi kan nggak ada jelas lu masukin apa gitu, merek apa, misalnya kayak. Tapi kayaknya yang belakangan kalau Fuji tuh setahu gua ada film simulationnya deh. Ada kalau di kamera digitalnya dia ada digitalnya tuh. kan kayak Mirrorless-nya dia ada tuh simulasi warna untuk si Fuji-nya. dari roll film apa gitu sih. Iya benar, makanya dulu tuh ya kita bisa berbagai macam karakter warna dari tergantung roll filmnya, walaupun pakai kamera Canon atau Iya, pakai betul. kamera Nikon kan. Iya. Kalau zaman sekarang kita pakai presetnya ya. Betul, Preset dari preset warna warnanya. yang kita mau ya. Heeh. Iya iya iya. Gitulah perbedaan Sekarang dari film, dari kamera film dan kamera digital ya. gue nggak banyak ini sih bawa yang gue tuh kayak ganti laptop udah berapa kali buat kerja, terus kayak file-file foto yang zaman dulu tuh kayak di kemana ya gitu. Ini gue yang gue nemu aja sih sebenarnya. Sini juga nih pakai film nih, ini 85 mili f3, terus Neopan ini. Ini Jogja juga ya? Enggak, ini di Kota Tua. Oh ini di Kota Tua. Dulu masih, ini kan sekarang udah direvitalisasi nih ya, sungai-sungainya Ini apa nih. ya? Oh di pinggir sungai itu ya? Yang sungainya Yang sekarang kali itu ya? yang bawahnya udah bersih tuh. Hmm. Dulu kan kayak gini nih masih. Iya ini bangkunya aja masih Iya. Nah, ini, kayak masih belum terurus sih emangnya. Tapi sekarang bagus banget sih Kota Tua kan. iya udah jadi bersih, destinasi terurus wisata ya. Iya bener-bener. andalan gitu kan di Jakarta gitu. Kalau dulu kan masih ada kesan kumuhnya, terbengkalainya. Nah itu yang gue suka tuh, objek-objek yang Terbengkalai. gitu, kayak ada suasana apokalipsnya gitu kan. Oke.
Tapi ya lu dengerin suara shutter kamera Film film tuh sama itu the best sih. kamera digital beda ya. Beda. Itu lu masih bisa bedain speednya berapa kalau kamera di kamera film? Kalau kamera film gue nggak terlalu ini ya, karena kan orang jepret tuh nggak kayak lo pakai digital kan. Sekali aja kan. Sesekali Ya aja. tapi kan pasti kan paling nggak gue kalau yang secara umumnya sih bisa. Maksud gue itu slow speed under Iya sih, 100, iya. 25 atau under 100 atau di atas itu. Dan kalau lu pakai kamera film kan speednya nggak banyak pilihannya kayak kamera digital. Maksud gue kamera digital tuh naik satu stopnya bisa bisa per 1/25 atau berapa gitu. Maksudnya kalau kamera film kan nggak banyak. Itu karena mekanis kan. Iya benar. Jadi kayak kasarannya mungkin dari 1/60 loncatnya ke 1/120 kayak gitu-gitu loh. Nggak ada 1/80-nya gitu misalkan. Kalau di digital kan bisa gitu. Ini gue tuh mau nanya, jadi lu kenapa pengen belajar foto? Maksud gue lu kenapa pengen mengenal fotografi? Yang bikin lu suka fotografi tuh kenapa sih? Ini kayaknya jawabannya agak kedengaran lebay ya, tapi maksud gue ini beneran yang gue rasain. Gue ngerasa bebas sih ketika gue megang kamera. Jadi gue ngerasa hidup, gue ngerasa bebas gitu. Maksudnya ini kayak kesannya dramatis gitu ya, tapi itu yang gue rasain gitu. Kayak gue megang kamera tuh gue ngerasa hanyut gitu. Hanyut dengan di dalam viewfinder itu dunia lu gitu. Oh. Jadi gue nggak merasa terikat dengan kesadaran yang gue sebagai apa ya, sebagai si Sindu Alpito di kehidupan realnya gitu. Gitu sih gue rasanya. Jadi ngerasa ya lu ada dunia lu sendiri di situ. Iya, ketika gue udah megang itu, gue kayak lepas dari kemelekatan itu, terus kayak masuk ke dunia viewfindernya itu, terus kayak gue bebas mengkomposisi apa yang gue suka dan gue meng-create image yang gue pengen gitu. Ini gue bikin gelap, gue bikin terang, gue bikin begini, kayak paradoksnya gimana, kayak gitu-gitu loh. Jadi arti fotografi buat lu tuh apa? Buat gue ya ini sih sebenarnya katarsis aja sih gitu, kayak pelepasan lo untuk bisa lebih apa ya, mengeluarkan sisi yang nggak bisa lo keluarkan di kesadaran nyata lo gitu. Oh. Gitu sih kalau buat gue ya, katarsis sih. Ada Benar, pelampiasannya gitu juga Iya gitu. iya. Ya lo ada rasa kepuasan juga ya. Pasti kepuasan batin pasti. Itu sih, Du. Jadi lo sekarang kegiatannya? Gue masih bekerja di medcom.id itu sebagai jurnalis, menulis liputan, wawancara, Bikin podcast juga lo ya? podcast ada, Sinduscoop, Sindoskop. wawancara musisi-musisi, Itu khusus musisi-musisi ya? khusus musisi-musisi. Sejauh ini sih gitu sih konsepnya. Oh itu konsep dari lu atau? Ya dari gue sama teman-teman lah gitu, Oh memang. sama kantor lah gitu. Kayak untuk mendokumentasikan perjalanan para musisi Indonesia gitu. Oh khusus musisi ya? Iya, sejauh ini gitu sih. Gue nggak tahu sih ke depannya nanti. Siapa tahu sineas, siapa tahu ya orang-orang yang menginspirasi. Sejauh ini gue belum tahu. Tapi yang jelas masih musisi gitu. Oke. Tuh. Jadi ternyata ya fotografer banget nih si Sindu. Dia bisa sampai bisa dengerin suara shutter loh, bedain loh. Itu buat. Saking seringnya ya, gue dulu tidur sama kamera, gimana lo nggak? Oh iya. Iya, gue tuh bener-bener. Emang sesuka itu ya berarti kan? Parah, Maksud gue lu sama fotografi ya. Iya. Salah satu cita-cita yang belum sampai terwujud sih, Apa tuh? fotografer full time yang lu motret beneran Sebagai kerjaan, profesi lu, sebagai profesi kerjaan gitu. buat mendapatkan. Karena itu dulu cita-cita gue.
cita-cita lo sebagai fotografer udah? Dulu waktu misalnya waktu gua kuliah gitu, fotojurnalis sebenarnya dulu. Oh emang pengen jadi fotografer jurnalis. Iya, fotojurnalis tuh kayak karena gue dulu kayak suka banget nonton dokumenter James Nahwe, tau gak lo? James Nahwi. James Nahwe itu fotojurnalis terkenal, dia banyak foto perang gitu. Terus gue Oh kayak anjir seru banget ya. kayak Itu di YouTube kayaknya ada deh dia. James Spasi NA NA TC tuh. T James Natswi. Nah ini gue kayak dulu terobsesi sama ini sih, Oh ini film ya? dokumenter ya. Film Maksudnya dokumenter. dia tentang- fotografer beneran. Oh dokumenter fotografer James Jadi Natswi. dia tuh ini dia fotojurnalis tapi ada dokumenternya. Iya. Dia sebagai fotografer dibikinin dokumenter. Iya, Dia fotografer jurnalis ya. fotojurnalis istilahnya. Dari mana nih dia asalnya? Amerika. Amerika ya. Fotografer Coba lo buka deh, perang ya. perang banyaknya. Iya sini As of War. Perang di mata dia. Buka yang mana? Coba aja nih gitu. Dia pernah di Indonesia kok, pernah ke Indonesia. Ini ya? Atau yang mana aja nih? Ini Coba kali. kayaknya yang ya lo buka aja. Oh tuh gambar-gambar fotonya gila ya? nggak lo, gila sih. Ih, Ini yang kayak tuh, dan ini tuh yang gue maksud gitu. Jadi lo tuh dalam sebuah foto tuh banyak paradoksnya gitu loh. Kayak tadi anak ketakutan sama suara helikopter. Terus dia nge-framing di jendela yang runtuh. Terus kayak ini tuh setiap sudutnya tuh kayak ada ceritanya dan message-nya tuh mungkin kalau lebih jauh lebih panjang daripada teks. Ngerti nggak lo? Mungkin kalau diceritain lewat teks itu bisa 5 halaman, tapi dia bisa memotret itu dalam satu frame kan. Kayak potret entah kemiskinan, potret korban perang, kayak ya itu kan sebenarnya hal yang kompleks gitu kan. Perang itu kan kompleks gitu. Nah dia nge-framing itu lewat kacamatanya dia, itu gambarnya cerita sendiri gitu. Itu yang dulu gue kayak anjir nih orang keren banget, foto-fotonya tuh juga gila. Nggak semata-mata, nggak tau deh, ini kayak dia tuh suka pakai lensa 35 deh. Jadi gambarnya tuh agak sama kayak mata kita lah gitu. iya. Nggak terlalu, Nggak terlalu close up, iya nggak terlalu nggak close terlalu up. wide. Tapi mungkin ada beberapa dia mungkin pakai lensa 1750 mungkin. Jadi ada beberapa yang kayak di ruangan tadi gitu-gitu kan agak wide tuh, agak distorsinya. Oh jadi ini Iya, dia salah satu favorit gue. fotografer favorit lu nih. Iya, yang membuat gue kayak gue ke jalan motret gitu kan. Gue kayak jadi membayangkan seolah-olah ya memang itu ya seperti dia gitu. Dia kan kalau lihat video dokumenternya itu dia kelihatan kan tuh kayak wah mondar-mandir sana sini kayak itu keren banget sih. Kayak gue harus nonton juga nih ntar nih dokumenternya nih. Harus. Jadi salah satu fotografer perang Iya benar-benar paling besar pada saat itu ya 1948 lahirnya. Wah. Berarti dia perang keberapa ya? 2 ya? enggak, dia kan lahir 48 udah selesai perang dunia keduanya. Dia perang Irak kalau nggak salah. Lumayan banyak fotonya. Ini buat teman-teman yang belajar foto jurnalistik wajib banget sih nonton si James Nahwe. Lu lihat tuh frame komposisinya gila ya. Gila sih ini. Oh ini meriam ya? Iya makanya. Dia duduk di atas meriam. Terus Ini kakinya ada orang nih. lewat. Bawahnya orang lewat. Terus ini di Irak nih ya. Di secara ya komposisinya di sebelah kiri itu sepertiga rule of third-nya main. Ini perang Irak nih kan? Iya kayaknya dia pokoknya banyaknya di sih perang-perang Arab gitu. Gitu. Lu pengen jadi fotografer perang juga? Kayaknya kalau sekarang udah nggak mungkin ya sih.
Ya nggak tahu sih. Iya. Ya Gimana kan caranya? masih ada Gua perang. pengen sih sebenarnya gimana, tapi gimana caranya? Tapi kalau lu Tapi takut sih gue kayak. Enggak deh, kayak takut gue. kalau misalkan lu ditugasin deh gitu, maksudnya lu Ya, tiba-tiba ya kalau dapat. tugas sih gue akan pasti tidak menolak ya, tapi kan selama ya gue nggak tahu sih ke depannya ya, kan di kantor gue gitu kayak di grup yang sama kayak ada Metro TV gitu, ada beberapa memang eh kayak wartawan yang spesialis perang gitu, kayak ada Mbak Desi gitu ya, shout out tuh Mbak Desi gitu, kayak itu Cewek ya? spesialis cewek kayak Spesialis? Aceh yang kayak Oh, dia dikirim-kirim kayak fotografer gitu. perang? Bukan, jurnalis. Jurnalis. Cuman Reporter, reportase perang gitu dia. udah jurnalis. udah ada spesialisasinya gitu. Nah, cuman karena kalau gue kayak membayangkan jadi dia, kayak gue juga takut sih sekarang kayak. Walaupun jadi reportasenya. Iya, serem gak sih? Serem ya. Biasa lu liputan musik terus tahu-tahu kayak anjir Suara bom, tembak. tank gitu kan di Tank. kanan kiri lu, terus kayak anjir chaos sih ya. Gue mengagumi aja sih kayaknya. Mengagumi aja ya. Mengagumi aja Tapi sih. lu nggak mau jadi pelakunya. Nggak sih kayaknya, kalau sekarang serem sih perang lu. Gue belum jatuh aja gue kayaknya udah kesakitan, apalagi kena peluru gitu ya. Ya. Dia cedera tuh ke telinganya kalau nggak Oh, salah. Sempat kena cedera tembak ya? telinganya. Ya kayaknya kalau udah kayak gini udah lu hampir Beda sih emang kuping kanan sama kirinya. hampir pasti pernah kena sesuatu lah, gila kan. Apa yang terjadi di zona perang gitu kita nggak pernah bisa kontrol kan. Iya benar. Lu sehati-hatinya aja lu pasti bisa aja kena peluru nyasar lah, kena Bener sih. bom inilah kayak. Iya sih. Enggak sih, gue kayak menikmati Karya-karyanya karya-karyanya sih, aja sama ya. belajar soal gimana komposisinya. Gitu. Gue juga nggak kebayang kalau jadi fotografer perang. Tapi itu banyak momen. Iya, banyak momen. Dan kayaknya dulu dia masih pakai negatif deh. Masih lu kebayang tuh sehari berapa roll dia? Bener juga sih. Pada saat itu kan masih film ya. Iya. Dia mulai moto juga masih film. Pakai Canon seingat gue. Iya. Tadi juga ada artikelnya Canon ya? Canon, artikel dari Canon. Oke, Sindu. Ini gue kelihatan nggak kayak gue? Udah nggak kelihatan. Ya begitulah teman-teman, sedikit sharing-sharing fotografi, hal yang paling gue suka. Iya. Dan yang gue kaget sih ya itu tadi sih poin lu bisa hafal suara Sater. Itu yang emes buat gue. Maksud gue ya lu bener-bener suka banget sama fotografi sih. Iya sih ya, karena dulu mungkin aktualisasi masa remaja gue ya. Kayak mungkin ada orang yang ngeband, ada orang yang teater, sepeda, apa segala macam ya. Gue kebetulan di fotografi gitu waktu itu. Jadi ya hari-hari gue gitu, setiap hari bawa kamera, di bis aja gue kadang motret gitu kayak. Untuk pencapaian lu nih sekarang lu kan udah kerja ya, maksud gua udah sebagai jurnalis. Tapi ada keegoan lu sendiri gak sih untuk fotografi lu? Maksudnya lu mau bikin pameran kah? Atau lu Gue gak kepikiran kesana sih. Oh, gak kepikiran ya? Gue sekarang justru berharap gue punya waktu lebih untuk bisa apa ya, bersenang-senang sama kamera gitu. Maksud gue kayak egonya gue bukan gue pengen bikin sesuatu yang gimana ya, karena gue percaya foto yang bagus itu ada di keseharian lo gitu. Maksudnya gue nggak perlu nunggu momen ada Coldplay konser ke Indonesia kasarannya gitu ya untuk gue bisa mencapai apa yang gue inginkan gitu. Tetapi ketika gue lebih banyak bercengkrama sama kamera, itu akan jauh lebih punya kemungkinan gue menghasilkan foto-foto yang bagus menurut gue, ketimbang momentum atau ya tadi pencapaian-pencapaian tertentu yang lu set goalsnya gitu. Gue pengen motret A, gue pengen motret B gitu, enggak sih kalau gue. Ya lu ketika lu sama kamera lu, itu juga udah lebih dari cukup buat gue gitu. Apapun objeknya, apapun yang di hadapan viewfinder lo gitu, kayak lu udah menyatu, udah bisa seneng aja gitu gue sama kamera gitu, berdua sama kamera.
udah paling the best tuh. Mantep Sindu. Thank you Sindu untuk Sama-sama waktunya Du, sama-sama. hari Makasih ini. juga udah ngajakin sharing-sharing. Siap. Thank you. Oke teman-teman, makasih ya. Yo.